Ya. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa dengan Metro Investigasi Laskar Merah Putih Markas Cabang Sumbawa. Malam ini kita datang mengklarifikasi adanya pelaporan masyarakat Kecamatan Pelampang yang masuk ke Markas Anak Cabang Pelampang tentang adanya bantuan yang diberikan melalui Mekar. Mungkin nanti di sini kita juga akan berbincang-bincang dengan Ibu siapa, Bunda? Ibu Susi selaku manajer area untuk wilayah Sumbawa dan Pelampang ya. Wilayah mana saja itu, Bunda? Wilayah Labuan Bagas ya. Sendiri, terus ada Moyo Hilir Moyo Hulu ya. sama Pelampang. Ya. Jadi ini khusus wilayah Sumbawa ya. Beliau adalah manajer area. Ada beberapa yang mungkin saya pertanyakan, Bunda, di dalam masyarakat ini sekaligus mengklarifikasi juga. Kalau ada yang tidak pas, nggak apa-apa Bunda menjelaskan juga supaya pemahaman masyarakat itu bisa ada. Oke, Mekar ini kan kepanjangan dari apa itu, Bunda? Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, Bu. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi Mekar ini membina ekonomi keluarga sejahtera. Sasaran untuk yang meminjam Mekar ini adalah ibu-ibu rumah tangga ya, benar ya? Keluarga prasejahtera ibu-ibu. Ibu-ibu maksudnya ya, keluarga prasejahtera ibu-ibu maksudnya. Nah, di sini kami melihat ada beberapa kelompok, terutama di wilayah Unteriwis. Di situ saya melihat ya. Oh, Ibu ada di sini juga? Ya, saya orang sini. Di Unteriwis itu dilakukan pengucuran dana hampir di semua ibu-ibu rumah tangga ya, Mbak ya. Sebenarnya tujuan Mekar ini bagus sebenarnya. Dalam arti membantu untuk ibu-ibu itu supaya lebih mapan atau apa. Tetapi di sini kita melihat ada beberapa poin yang menurut otoritas jasa keuangan atau kalau dari perbankan sendiri, syarat-syarat untuk melakukan pengajuan atau diberikan bantuan itu tentunya ditandatangani oleh kepala keluarga ya, kepala keluarga atau suami. Nah, di sini apakah Mekar itu sudah memenuhi prosedur? Dalam arti meminta izin atau mendapatkan izin dari pada suami si ibu peminjam tadi. Itu yang pertama, Bunda ya. Yang kedua, kalau dibahasakan untuk sejahtera, di sini rata-rata ibu yang mendapatkan bantuan ini rata-rata juga tidak bekerja atau kadang modalnya itu juga tidak dibuat usaha. Banyak seperti itu. Sehingga saya sempat berpikir, maaf Bunda ya, dari manakah ibu-ibu ini akan mendapatkan cicilan atau pembayaran? Apakah mesti mengambil dari sisa uang belanja mereka, ataukah dia menunggu hasil apalah, kita nggak ngerti ya. Karena nggak semua ibu rumah tangga itu menggunakan uang dari Mekar ini untuk berusaha. Itu mungkin 50% itu yang melakukan usaha. Tapi kita lihat di lapangan keberhasilan Mekar ini luar biasa. Dalam arti belum ada sih kendala-kendala dalam pembayarannya. Kalaupun ada itu mungkin 1-2 orang saja dan itu tidak menjadi permasalahan. Itu menurut kooperasinya sendiri. Tetapi di dalam masyarakat, jujur Ibu, ini mungkin hal satu terutama saya ya, karena saya melihat sendiri. Ada beberapa teman kita yang di Mekar juga yang kadangkala melakukan pencairan setelah mungkin yang tadinya 50 kali ya. Nanti kemudian setelah 40 kali diberikan lagi. Benar enggak itu? Benar. Diberikan lagi. Nah, dalam pemberian ini tentunya level daripada pinjaman itu akan naik. Mungkin dari 2 juta dia menjadi 4 juta. Nah, di situ tentunya akan semakin berat bagi ibu-ibu untuk membayar cicilannya sendiri. Nah, banyak kejadian saya lihat ketika mereka itu mau melakukan pelunasan, minjem dulu lah ke sini kemari dengan catatan itu yang saya dapat ya, tapi tidak semuanya sih Bunda. Itu yang saya dapat. Nah, dengan catatan nanti setelah keluar dibalikan lagi. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi masukan lah ya buat teman-teman di Mekar supaya kalaupun sasaran itu adalah usaha, benar-benarlah dilihat itu betul nggak punya usaha, sehingga tidak menyulitkan nanti untuk ibu-ibu kedepannya membayar. Itu mungkin ini usulan ya, kalau diterima ya syukur, kalau tidak ya terserah. Karena ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti yang Ibu katakan. Nah, yang poin saya bawa hari ini, saya mendapatkan laporan dan surat kuasa tertulis dari customer yang berada di wilayah Pelampang. Nah, anggota saya sudah mendatangi kepala cabang Pelampang tadi, sudah komunikasi. Ibu itu atas nama Supiati.
Nah, ibu ini adalah nasabah Mekar, nasabah aktif Mekar. Dia tidak pernah melakukan penunggakan, Bu, Ibu Supiati ini. Nah, ini nih kalau bisa ini dilihat ini surat kuasanya. Tanda Supiati. Ibu Supiati memberikan kuasa kepada Laskar Merah Putih untuk mengurus atau mohon mendampingi kepada Mekar agar mempertanyakan kenapa dana yang diberikan dari pemerintah melalui Mekar sampai sekarang tidak juga bisa dicairkan. Dia 2.400.000 kalau nggak salah. Ya, bantuan presiden. Karena setahu kami, Bunda, bantuan itu kan hanya melalui Mekar saja. Benar. Ya, dan itu adalah pemerintah yang menyalurkan. Nah, kalau bisa Bunda klarifikasi mungkin atau sedikit menjelaskan apa saja syarat-syarat dari nasabah yang mendapatkan bantuan tersebut, mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan mungkin. Kalau terkait dengan banpres, kalau nanya tentang ibu ini nih Bu, terkait dengan banpres ibu ini, saya khususkan ke ibu ini ya. Saya nggak menyeluruh terkait banpres. Kalau terkait banpres saya nggak berani bisa ngomong banyak karena seperti yang ibu bilang tadi kita cuma penyalur. Jadi ada orang yang lebih berhak lagi. Kita cuma penyalur. Kalau terkait dengan ibu ini masalahnya sebenarnya udah selesai. Enggak, maksud saya begini. Secara keseluruhan, secara umum, apa sih kriteria daripada Bank Mekar dalam mengajukan supaya nasabah-nasabah yang diajukan itu mendapatkan bantuan? Kalau kita di cabang kan Bu, kita kan cuma nyalurin aja. Kalau terkait dengan kriteria apa segala macam, saya nggak ada wewenang terkait itu. Ada bagiannya beda lagi. Karena kita cuma nyalurin, kantor pusat ngasih data ke kita yang di cabang langsung nyalurin gitu. Berarti kita tidak lihat semua itu ya. Enggak semua. Berarti kita lihat di sini. Di sini tidak bisa dijawab kriterianya seperti apa nasabahnya, apakah dia lulus pembayaran, apa nasabah baru, apa nasabah apa, kan itu harus dijelaskan. Ya, siap. Terkait dengan penyusulan siapa yang akan mendapat bantuan ini sebenarnya bukan kita. Itu langsung dari pusat dan itu semua diusulkan oleh pusat. Nah, entah siapapun yang mendapatkan bantuan ini kan kewenangannya ada di Kementerian Koperasi. Izin ibunya dengan siapa dulu kelarnya kita lain? Bu Evi, Bu. Sebagai apa Bu, manajer ya? Regional manager. Regional manager ya. Ya, ada hadir Bu Evi regional manager. Sebenarnya kalau terkait dengan wawancara terkait kemudian dan kapasitas kita di cabang, karena memang sudah ada yang menangani sendiri. Itu ada di kantor cabang Mataram. Jadi di situ ada yang namanya Bapak Darwis selaku tingkatnya orang. Nah, terkait dengan yang ibu bilang tadi menanyakan kriterianya, balik lagi saya tidak bisa bilang kalau bukan ranahnya Mbak untuk menjelaskan. Dia itu dari pusat langsung. Jadi kita hanya terima ini loh data yang akan disalurkan. Berarti dalam arti begini, maaf manajernya, dalam arti begini. Ketika pihak Mekar memberikan ke cabangnya, itu mekanisme yang waktu pemberian data itu tidak ditahu oleh cabang. Jadi dalam arti ketika bantuan ini diberikan, itu nama itu berarti sudah ready dari sana. Iya. Sebenarnya kalau kita itu cuma pihak pengusul yang menyalurkan itu dari BNI. Tapi karena kalau dia itu semuanya ke BNI, karena ini kan nasabah kita yang lebih tahu itu sebenarnya BNI. Wilayahnya mana aja kan Bu, akhirnya kita kerjasama sama BNI. Untuk lebih jelasnya sebetulnya boleh Bu langsung ke pimpinan cabang pulang sama Pak Darwis. Saya juga baru kontak beliau sih, udah saya aja karena nggak ada kapasitasnya sampai situ. Terus Pak Darwisnya kita bisa temui di mana? Dia di Mataram. Nah itu dia. Sementara kejadian kan begini Mbak ya. Aturan main kan begini. Setidaknya apapun informasi terkait dengan mekanisme daripada satu buah perusahaan atau satu buah koperasi itu tentunya akan menyeluruh, termasuk ke pimpinan cabang atau manajer area atau Mbak sendiri CEO manajer, itu pasti ditahu apapun, karena itu bukan yang layak disembunyikan, itu murni untuk diketahui oleh masyarakat. Aturan main. Kalau dia tidak ada keterbukaan di sini, maka dalam tanda kutip kami pun wartawan ya, saya selaku wartawan, di situ kan ada kejanggalan yang apa sih kemarin kriterianya, karena banyak masyarakat yang bertanya, jujur nih Bu ya, kok yang baru itu malah dapat. Nah ini dia Bang, yang baru masuk itu kok malah dapat, kok kami yang sudah lama di Mekar berkarat sudah sampai 5 kali kok kami tidak dapat.
Nah inilah yang menjadi pertanyaan. Lagi Bu, kalau kita mengusulkan semua nasabah kita itu ada 4 juta lebih yang masuk semuanya nggak ada satu pun yang nggak kita usulkan. Nah itu dia, makanya saya bilang kriteria apa saja. Tapi yang punya untuk siapa aja yang dapat itu kan dapat lagi dari kementerian Bu. Benar. Benar. Maksud saya ini sistemnya begini, umpamanya 40.000 ya diberikan. Berarti ini apakah sistem acak? Sistem apa itu kan jelas supaya di dalam masyarakat tidak ada kecemburuan sosial. Contoh nih Mbak ya, kita kan masuk ke botol nih, ada 100 orang. Ini kita kocok untuk jatuh nih. Berarti kan nasib-nasiban mau gini, mau yang baru mau yang apa terserah kan. Yang penting yang dari luar itu yang jatuh dibutuhkan 5 orang kan itu yang diambil. Benar enggak? Nah kalau memang memakai mekanisme itu, ya itu mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau ada kriteria, sekali lagi yang saya bilang, apa kriterianya? Apakah di situ sudah melakukan pelunasan 5 kali baru boleh dapat pinjaman? Apakah itu anggota? Nah itu sih yang saya tanyakan tadi itu. Nah seperti yang Mbak Evi bilang sih Bu, memang kita nggak tahu kriteria seperti apa karena memang semua nasabah Mekar Selindo ini memang diajukan semua. Ya berarti kan itu sistem acak kan. Ya setelah itu yang di ACC sama kementerian kan ya, ini. Betul. Nah turunlah kita salurin. Jadi kita nggak paham. Coba kalau memang kita misalnya sekarang bisa milih, kenapa nggak kita milih nasabah kita yang nunggak biar dan kantornya? Ya berarti kan enggak. Berarti kan betul kan apa sebenarnya ini sistem acak. Itu yang pas itu sistem acak. Di sana walaupun diajukan benar kan? Berarti walaupun diajukan berapa ribu, ternyata di sana diacak. Berarti ini yang dapat. Itu loh yang mau saya klarifikasi. Kembali untung-untungan mereka. Untung-untungan, betul lagi. Kembali lagi ke Bu Supriyati tadi. Nah, Bu Supriyati ini adalah salah satu nasabah yang beruntung. Benar enggak? Nasabah yang beruntung. Karena dia itu kan mendapatkan dan sudah ada di BNI itu menyatakan bahwa beliau memang mendapatkan bantuan tersebut. Ada apa Bu Supriyati ini dalam perjalanan ini kenapa tiba-tiba tidak bisa mengucurkan atau mencairkan dana tersebut? Karena pihak BNI sudah klarifikasi, BNI bilang bahwa silakan ke Mekar untuk melaporkan atau membuka blok itu kembali. Karena dilaporkan oleh Mekar dan saya mau tahu real. Kalau memang uang itu kembali kemana? Mohon dijelaskan, kan ada retur di sana. Kalau bilang ke negara mana? Instansi mana kan begitu Mbak, bagian keuangan mana pastinya kan nih umpama ini udah jadi nih, ini sudah jadi kembali nih kita kembalikan kayak kita belanja umpama Mbak ya, kita mau cancel umpama buat nyamuk, pasti di situ ada retur. Jadi mohon penjelasannya itu yang saya minta penjelasan sebagai Mbaknya sebagai kepala area. Bagaimana? Kalau terkait yang Banpres nih Bu ya, karena saya kan juga baru pindah ke sini nih. Sebelumnya saya jadi kepala area di Bina 1 di bagian Dompu. Jadi alurnya mereka terkait Banpres yang di Sumbawa ini saya masih kurang ini karena kepala perjalanannya soalnya saya dapatnya Banpres sudah selesai gitu. Jadi kepala areanya yang dulu lagi cuti melahirkan. Nah tapi sebenarnya harus kita hadirkan si kepala cabang sebenarnya kita ada di cabang Pelampang sebenarnya sekarang. Nah, jadi gini saya tangkap. Oke, jadi gini Bu ya. Sekali lagi saya jelaskan. Meskipun Mbaknya baru nih ya, baru. Tetapi di peraturan Banpres itu untuk mengambil ya bantuan presiden itu untuk mengambil tidak ada masalah ketika dia sudah beruntung tadi kan, udah beruntung mendapatkan. Yang jadi permasalahannya ini orang BNI berkata bahwa sudah diblok oleh orang Mekar, sementara orangnya itu masih hidup, dia tidak meninggal. Kan kalau yang saya pikir itu orangnya meninggal, baru dikembalikan. Kedua, dia tidak bisa ditemui. Ketiga, orangnya mungkin jadi TKI atau kabur. Tetapi ini kan orangnya masih sehat walafiat Bunda, orangnya masih ada di situ. Nah, karena kalau dibilang tidak bisa ditemui, berarti kan ada indikasi teman-teman di sini mencari dong, kasihan. Karena ini kan kita bawa istilahnya di penyempit nih, kita bawa ini. Kita kan harus cari kemana. Sementara orangnya ada, ini mau mengambil ini deh. Tapi terkait dengan ini, saya sudah dapat konfirmasi dari cabang Pelampang. Saya sudah dihubungin, saya juga tadi udah tanda tangani BA-nya buat dicairkan terkait dengan ibu. Oh sudah dicairkan. Ya, ini cuma miskomunikasi sama petugas karena sebelumnya nasabah ini sudah drop out. Sudah nggak jadi nasabah, sudah nasabah nonaktif. Kalau nah ini nih yang perlu kita klarifikasi ya. Bahasa daripada Ibunda tadi
bahwa nasabah nonaktif, karena kita meminjam di Mekar ini per periode ya, per periode. Dalam arti satu jasa otoritas keuangan, contoh BNI saja kecilnya. Ketika kita sudah menjadi nasabah BNI, maka seperti kita punya asuransi segala macam itu masih terdaftar secara online. Dan kalau dibilang dia tidak aktif, tidak bisa dikatakan tidak aktif. Nah, karena dia ini makan sekarang dia itu dikucurkan oleh Mekar. Ada apa? Cabang Pelampang itu dicela sedikit itu menarik kembali dana, kan begitu yang saya tanyakan Bunda. Nasabah seperti yang Ibu bilang pemahaman Ibu tadi yang meninggal, yang nasabahnya nggak bisa ditemui, TKI, TKW segala macam itu kan kita kembalikan semua. Nah, nasabah ada beberapa dari yang dapat banpres itu yang sudah nggak jadi nasabah kita, pembiayaannya udah selesai, tapi dia pernah jadi nasabah. Soalnya dia nggak akan dapat namanya nggak akan keluar di banpres kalau nggak pernah jadi nasabah Mekar kan? Ya, nah itu jawab sendiri. Benar, makanya kita mau bilang tidak mendapatkan sementara dia kan ada. Makanya, di BNI ada. Jadi semuanya kita sudah diinstruksikan juga sama Mbak Evi. Walaupun nasabah sudah habis pembiayaan, kita minta kunjungi Bu. Nah, kita tawarkan lagi Mekar dan ibu ini ternyata memang minat. Ya, saya paham. Tetapi dengan adanya keberuntungan tadi ya, ini kita kelari lagi keberuntungan. Berarti dari bantuan presiden itu adalah uang dia, keberuntungan dia, haknya dia. Kita harus carikan. Nah, makanya syukur sih sudah kami cairkan ini. Dia ini bukan tidak petugas lapanganmu yang kayaknya menggunakan. Makanya, saya tidak permasalahan kamu deh, maaf ya. Saya tidak permasalahan kamu. Klarifikasi dulu terkait petugasan di lapangannya Bu. Soalnya gini. Kemarin ada petugas yang emang udah resign. Pas saat banpres ini si petugas sudah resign ini yang tanganin ibu ini, yang tawarin, dia tidak memberikan yang tawarin ibu ini, ibu ini minat dan dia udah resign dan datanya ini digabung. Dan datanya ini udah dikembalikan, belum sempat dicairkan ibu ini. Jadi datanya ini dikasihlah ke kepala cabangnya kalau aturannya kalau sudah masuk dia bekas Mekar dicari dong Dek, karena itu dana masyarakat. Dicari minat sama misalnya saya sama ibunya nih, saya petugas yang satu sekarang. Saya udah cari ibu ini, udah ketemu saya minat ibu ini mau diproses buat pencairan tapi belum sempat diproses, resign lah saya. Terus banpres ini berarti data itu tertinggal di dia. Jadi begini ternyata supaya ini tidak ada. Nah sekarang posisinya ibu ini sudah cair, ada petugas baru kan Bu, digantilah saya sama ibu ini misalnya. Tidak diberikan itu lagi. Dan kebetulan data ini sudah ada pengembalian tapi belum pengembalian ke kas negara. Buktinya sekarang kan udah bisa kita cairkan. Nah, jadi begini Dek, kalau untuk pengembalian ke negara sekali lagi sama, apa bedanya dengan BPN? Sekarang kita mengurus kan tanah contohnya, karena itu kita kan bayar sendiri sekarang. Kalau memang di sana pernah saya terjadi kesalahan pembayaran, tetapi di sana bisa diretur kembali lagi ke BPN. Itu yang terjadi sama ibu bisa. Ini. Nah sekarang dana itu saya yakin belum kembali karena dana itu 3 months itu masih stay dia. Mungkin hanya orang-orang Mekar ini karena takut salah-saran atau apa sehingga didiamkan dulu. Tapi posisinya itu Bu, rekeningnya ibu ini memang sudah di BNI. Jadi tadi sudah saya tanda tangani berita acara kalau ibu itu sudah bisa kita tunggu lagi dan akan kita cairkan. Dan itu nanti pihak BNI-nya Pelampang tinggal ambil di BNI Resep ini, tinggal dikembali langsung aja dikasih ke nasabah. Oke, berarti pemirsa seperti ini. Jadi ini adalah salah satu juga buat kita masyarakat dalam arti kalau kita berurusan itu jangan setengah-tengah. Dalam arti sekarang kita datang, nanti kita tinggalkan lagi berapa hari, datang lagi, ini berarti tidak bisa nyambung. Nah besok-besok kalau memang kita tahu diri kita juga dapat, kita mungkin langsung bertanya kemana selayaknya kita bertanya. Itu pertama. Dan terus untuk mungkin kepada yang terhormat manajer atau wilayah area ini bagaimana kiranya dalam pembayaran, karena saya baru temui juga di sini, mohon diklarifikasi. Ada namanya di Mekar ini, di sini disebutkan bahwa pelunasan lebih dari semestinya. Sebanyak 17 nasabah yang pelunasan lebih dari semestinya atau lebih dari sistem. Nah mungkin bisa dijelaskan. Kalau sistem itu mungkin tetap mengacu aturan main ya, yang tidak bisa kita putar balikan karena sudah dari pusat. Nah setahu saya, kalau pinjaman umpama 2 juta kita bayar 50 kali, apakah di situ ada perbedaan aturan main yang semestinya atau yang tidak semestinya? Mungkin seperti itu Bunda, bisa dijelaskan. Ini masalahnya yang siapa Bu ya? Bukan masalah siapa-siapa, saya bertanya keseluruhan. Karena di Mekar ini ada namanya nasabah yang membayar lebih dari semestinya. Siapa?
keterangan. Pernah temuin di lapangan mungkin? Karena saya temui di lapangan. Ini beberapa orang surat pernyataan bertanda tangan. Karena ini kalau di up ini kan pasti ditanya sama masyarakat ini. Mungkin bisa diklarifikasi. Kalau di up ini, jadi ini kan nanti pertanyaan juga buat masyarakat. Mungkin itu berapa yang di sistem, berapa yang tidak di sistem. Dimatikan aja deh. Oke, baik. Kita sambung tadi lagi live kita atau video kita dalam wawancara kita bersama Ibu CEO Manager yang dari Bima dengan Ibu Kepala Area Cabang Sumbawa. Nah, di Mekar ini Bu ada metode pembayaran yang katanya ketika dia itu diberikan ke masing-masing nasabah, umpama satu kelompok nih Bu ada 10 orang ya, samaan cair di 10 orang nih. Nah, nanti di dalam perjalanan ada seorang anggotanya yang tidak bisa membayar lah, atau memang dia itu tidak mampu membayar, dia istilahnya ada macet lah nunggak. Maka di situ dibebankan ke nasabah lainnya, atau itu ada namanya tanggung renteng yang berada di Mekar ini. Nah, setahu saya Otoritas Jasa Keuangan Perbankan itu tidak membenarkan sekali lagi adanya pembayaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bersangkutan dengan orang lainnya. Contoh, saya berutang kemudian dibayarkan oleh orang lain. Itu secara hukum pun tidak dibenarkan. Tetapi di dalam Mekar ini diterapkan pembayaran tersebut. Mungkin bisa diklarifikasi juga seperti apa. Kalau terkait dengan tanggung renteng sih Ibu, sebelum nasabahnya pencairan, kan sudah ada pertemuan tuh Bu. Ya. Ibu pernah dengar nggak kalau ada pertemuannya? Ada 3 hari. 3 hari. Ibunya lebih hafal nih. Ya, saya tahu. Kamu nasabah ini tahu. Terus ya. Selama 3 hari. Di situ kan ada perjanjiannya tuh, ada aturan-aturannya tuh dikasih tahu sebelum ibunya pencairan, ada akad tuh yang ditandatangani, siap menerima aturan, siap termasuk siap menerima tanggung renteng apa segala macam, kan ada tuh di poin kelima Bu. Jadi sudah disepakati sih, tapi kita juga nggak memaksakan yang misalnya sekarang, yang kan nggak mungkin hutangnya orang kita suruh tanggung lain Bu ya. Itu aja ijab kabul ya, tapi kembali lagi ke personal. Iya, kalau yang sedikit, kalau yang banyak tetap kita cari yang punya kan. Betul harus bertanggung jawab. Enggak masa orang mau kita cairin lagi, setelah itu kita minta tanggung renteng dong, habis semua kita cairin betul. Apa yang buat dia usaha. Tapi di situ tetap akan ada kesepakatan, entah itu nanti tanggung rentengnya berapa puluh ribu. Nanti terlalu kesepakatan anggotanya aja, nggak ada pemaksaan. Oh, nggak ada pemaksaan. Tapi kalau yang kayak tanggung renteng itu kalau di aturan memang ada sebelum jadi nasabah. Ya, saya paham kalau aturan. Sudah tanda tangan di atas itu kan aturannya yang diterapkan oleh Mekar. Tetapi bukan dari Otoritas Jasa Keuangan Perbankan kan? Ya, secara hukum. Kan? Emang tanda tangannya di situ aturan Mekar kan? Ya, aturan Mekar. Nah, itu dia makanya untuk masyarakat sebenarnya mungkin tujuan tanggung renteng ini bukan memberatkan sih sebenarnya, supaya kita itu lebih disiplin untuk membayar. Mungkin lebih tepat seperti itu. Karena di sini juga tidak ada sanksi hukum, Mbak ya. Tidak ada pemaksaan dengan dipukul kalaupun tidak menanggung renteng. Jadi perlu diperhatikan juga. Karena ini isu-isu yang beredar nih, ada yang nggak nanggung 2 orang terus anggotanya itu tiba-tiba harus membayar. Jadi menurut Mbaknya ini kepala area tidak sih dipaksakan. Kalau yang membawa bayar renteng ya silakan. Dan waktu sebelum itu kan ada sekolah nih. Di sekolah ini dengar-dengar saya 3 hari. Nah, dalam sekolah ini kalau sekolah itu berarti pemahaman aturan main cara mengelola keuangan. Sepengetahuan saya cara mengelola keuangan. Tetapi sekolah di Mekar ini bukan itu. Itu sekolah untuk memberikan pemahaman aturan pembayaran. Baik itu mungkin berapa kali per minggu. Terus kalau tidak bayar itu apakah menanggung rente? Nah, itu yang dilakukan. Tetapi untuk menerapkan skill atau kemampuan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangannya, saya bukan ranah Mekar ya. Mekar hanya memberikan juga untuk sekedar membantu saja. Jadi di sini kalau untuk tanggung renteng ini tidak dipaksakan. Ini menurut Ibu hanya itu dibuat aturan oleh Mekar saja. Tetapi di Otoritas Jasa Keuangan Perbankan, BNI, BRI atau bank-bank lainnya itu tidak dibenarkan secara hukum juga untuk menanggung beban yang lainnya. Ini aturan yang dibuat oleh Bank Mekar sendiri atau untuk membantu masyarakat. Jadi kita kembali lagi ke kelompok. Jangan sampai ada beberapa kejadian nanti di situ maaf nih Bunda ya, ada beberapa yang sampai kabur meninggalkan rumahnya
dia itu sama suaminya berkelahi karena memang sudah tidak sanggup, mungkin sudah terlalu banyak dia minjam, akhirnya dia kerepotan sendiri. Nah, itu yang gak kasih tahu suami mungkin. Nah, karena rata-rata banyak Linda, karena di situ kan tidak ada tanda tangannya sepengetahuan ini suaminya. Ada. Nah, itu mekanismenya bagaimana? Apakah suami yang hadir atau hanya berkas itu yang diberikan? Saat disurvei kan ibu harus ada ininya, harus ada yang mendampingi, yang akan jadi penanggung jawab. Jadi saat survei didampingi sama Ketua kelompok. Didampingi sama suami. Bagi yang masih ada suami, kalau nggak ada suami misalnya janda kan nggak bisa kita paksain suami itu, ada penanggung jawab lain. Paham saya. Keluarga, sanak laki, tapi babang, tapi rata-rata yang pencairan itu jarang sama suami. Hanya ketua kelompok saja, ACC ya sudah. Sehingga nanti pas saat pembayarannya Linda banyak kejadian. Ini teman-teman dimasukkan supaya kalau besok-besok, maaf Bunda ya, lebih selektif mungkin tim-tim lapangannya agar tanda tangan suami itu diprioritas sebagai penanggung jawab lah. Ya, karena banyak kita lihat kejadian di lapangan itu diabaikan. Dalam arti jangan sampai karena ini begitu mencari ribut orang kan kita nggak mau seperti itu. Nah, terus masalah nominal nih. Nominal kan ada namanya Mekar Plus nih Mbak. Nah, teman-teman yang dari Mekar juga kadang-kala supaya nasabah itu cepat membayar, kadang-kala mengiming-iming nih, ini yang bahaya nih. Ya dah, mungkin hari Rabu nih cair, ya. Hari Rabu cair, maka nasabah itu kasihan nyari duit buat nutup ini kesana kemari nih. Tapi pada akhirnya tidak terjadi pencairan lagi. Tidak terjadi pencairan lagi. Nah, bagaimana sih menurut Bunda ini? Apakah itu adalah trik-trik teman-teman Mekar supaya nasabah itu dengan cepat membayar atau bagaimana? Enggak trik sih Bu, karena memang rata-rata tujuan kita kan Mekar. Ketika nasabahnya udah jadi nasabah nih, tujuan kita kan untuk meningkatkan. Misalnya sekarang yang kita kasih 2 juta nih. Nah, sekarang yang kita kasih 2 juta, kalau yang sudah angsuran seperti yang Ibu bilang, sudah angsuran 40 pun bisa kita tambahin modal usaha tuh. Bisa kita tambahin biar taraf hidupnya jauh lebih baik, kita tambahin modal usaha. Ya memang iya, kalau sudah ada di potensi yang layak buat kita cairkan lagi, memang kita tawarkan pencairan Bu buat nambahin modal usaha. Nah, kemungkinan itu mungkin ada kasus-kasusnya lagi. Saya kan belum paham kasus yang mana yang Ibu maksud nih. Entah itu kena nasabahnya ada apa, atau mungkin yang petugasnya belum melakukan proses yang kayak survei, belum sempat ke sana. Jadi nggak ada yang dijanjikan kalau memang cair itu cair gitu. Tapi setelah diproses yang kayak survei. Karena kadang KTP sudah diambil, sudah survei, sudah semua. Sebenarnya berkas nggak akan diambil dulu sebelum disurvei, kecuali tapi biasanya nasabahnya bikin aturan sendiri, kumpulin ke ketua yang sebenarnya kita nggak ambil. Sebenarnya, nah ini yang perlu kita klarifikasi biar jangan ada bahasa di iming-iming. Makanya yang ambil berkas itu yang memang pas saat survei kedua. Berarti baru kita aturan itu seperti itu sebenarnya ya, ambil berkas itu saat survei kedua. Berarti kalaupun ada berita-berita seperti itu tidak dibenarkan, karena memang dari Mekar sendiri survei dulu baru berkas. Jangan berkas dulu baru survei, kebalik ya Bunda ya. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita malam ini. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya ibu-ibu sebagai nasabah Mekar, mohon kalaupun ada yang kurang jelas ditanyakan kepada petugas lapangannya yang ada bagaimana mekanismenya. Salah satu contoh yang kami dapati di Pelampang, mungkin bisa dibicarakan dulu dengan kepala cabang bagaimana sebaiknya supaya tidak terjadi polemik di dalam masyarakat. Karena apapun itu insya Allah ketika kita bersama-sama secara transparansi pasti ada jalan keluarnya. Oke, demikian bincang-bincang kita. Semoga kita tetap sehat selalu. Demikian laporan saya dari lapangan. Selamat malam dan NKRI harga mati.